Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Margareta selaku dosen pengampu praktikum dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Di sini perkenalkan nama saya Amirul Fahmi Asdiki, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Kali ini akan mempresentasikan sekaligus demonstrasi praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara ketiga mengenai pembuatan aplikasi dengan constraint layout. Sebelum menuju ke proyek yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu constraint layout. Jadi, constraint layout merupakan salah satu jenis tata letak atau layout yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Di sini, dengan menggunakan constraint layout, kemungkinan pengembang dapat membuat tata letak yang fleksibel dan kompleks secara dengan mudah. Hal tersebut memungkinkan hubungan antara elemen-elemen UI dalam layout dengan sehingga dapat menyesuaikan diri dalam berbagai ukuran layar dan arah atau orientasi dari perangkat yang digunakan. Dalam constraint layout ada beberapa elemen user interface yang diatur, yaitu yang pertama yaitu ada posisi relatif, tinggi, lebar, dan beberapa elemen lain dalam penyusunan aplikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya adanya constraint layout ini dapat menciptakan tata letak user interface yang lebih responsif dan fleksibel untuk pembuatan sebuah aplikasi perangkat bergerak. Mungkin langsung saja kita lanjut ke project yang akan kita buat. Di sini kita membuat sebuah aplikasi sederhana yaitu kalkulator app. Di sini disclaimer sedikit bahwasanya eh, pembuatan aplikasi ini hanya menampilkan tampilan user interface saja, di mana terdapat sebuah teks, edit teks, view, dan beberapa button yang saya tata secara constraint layout pada sebuah aplikasi. Lanjut ke penjelasan script. Di sini sebagai pembuka dari aplikasi, di mana layout width dan layout parent-nya layout width dan layout height-nya itu match parent atau memenuhi seluruh konten dari aplikasi tersebut. Kemudian pada elemen pertama terdapat kalkulator app. Pada kalkulator app ini ditampilkan dengan elemen text view, yaitu teks yang tetap atau statis, di mana kita dapat melakukan perubahan apabila mengetikkan mengisikan script pada Android text maupun pada bagian desainnya. Kalau kita ini ubah, otomatis pada tampilan desainnya juga berubah. Sini ada terdapat beberapa ketentuannya seperti ukuran, letaknya, dan tekstil yaitu bot untuk menunjukkan dia sebagai title dari aplikasi. Kemudian lanjut untuk ke elemen berikutnya. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa terdapat tiga bagian dari constraint layout sehingga kita menambahkan constraint layout tag constraint layout kembali. Sini kita akan membuat sebuah edit text di mana kita dapat mengisikan teks. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian edit text. Di sini tampilkan maksudnya web content tinggi berapa maupun lebarnya. Sedangkan untuk background, di sini saya hanya menambahkan
Android Hint apabila kita tidak sebagai template dari edit text tersebut, yaitu masukan pertama. Selain itu, untuk memperindah atau menambah kesan visual dari edit text tersebut, kita menambahkan sebuah rectangle menggunakan script yaitu drawable. Kemudian lanjut ke edit text yang kedua, kita juga menggunakan eh, seperti yang pertama, menggunakan pembatas yaitu drawable dari edit text. Di sini menambahkan mengatur tinggi dan lebar dari elemennya. Kemudian setelah dua edit text, kita menambahkan text view baru dengan ketentuan tekstil yaitu bold, teks berupa hasil dengan layout with match parent atau menyeluruh, dan layout tingginya huruf konten dengan ukuran teks 30 SP, di mana perbedaan dari XP atau DP ini apabila berhubungan dengan padding maupun margin kita dapat menggunakan DP, dengan untuk khusus untuk text size kita lebih optimal apabila menggunakan SP. Kemudian selanjutnya terdapat eh, elemen yaitu view untuk menambahkan garis atau underline berwarna hitam dengan tinggi dan lebar yang telah kita tentukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sebuah ketentuan constraint layout yang baru. Kita menambahkan 4 button di bawah underline, di mana atasnya itu underline. Dengan ID tertentu kita menambahkan berapa width-nya, height, margin, margin start-nya, kemudian custom button. Di sini kita menambahkan eh, new drawable result file baru untuk custom button. Nah, next, untuk teksnya sendiri kita tambahkan X, lambang X dengan ukuran 32 SP dan tata letak parent. Kemudian button yang kedua yaitu untuk button pembagian. Di sini terdapat komponen yang hampir sama, di mana button tersebut juga tampilkan berjajar dengan button-button lainnya dalam satu grup. Untuk margin, agar jarak dari interval jarak dari setiap button sama, kita juga harus menggunakan ukuran yang sama. Itu untuk margin kita menggunakan 10 dp, ukuran layout width-nya 63 dp, dan ketinggiannya 63 dp. Nah, itu untuk penjelasan dari activity main XML-nya. Kemudian untuk string name ini untuk tambahan pada app name, di mana app name ini mendeklarasikan kalkulator app dan name mendeklarasikan hasil. Kemudian kita juga melakukan pengubahan pada colors. Colors ini kita tambahkan beberapa warna, yaitu ada warna hitam, putih, dan eh, kebiruan. Nah, kemudian untuk menghubungkan script dari activity main XML dengan ketentuan pada button maupun edit text, kita menambahkan drawable baru atau
menggunakan fungsi dari new drawable resource file. Yang pertama itu custom button. Di sini kita menambahkan custom button untuk menambahkan sebuah rectangle atau persegi panjang dari teks yang akan kita tutupi. Nah, di sini kemudian kita tambahkan edit text, yaitu untuk padding, solid, stroke, dan bentuk dari sebuah persegi panjang, padding left, dan beberapa bentuknya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.